الحمد لله الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين وأوجب اتحاد وحرم التفارق في كتابه الكريم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat karunia hidayah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini pula kita semua masih selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmaniah dan ruhaniyah kita, sehingga alhamdulillah di saat ini pula kita dapat hadir di tempat yang suci dan mulia ini untuk kita bersama-sama bertakarrub, berta'abbud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan semua langkah dan amal kita di hadapan Allah berkenan untuk menerimanya. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan tentunya bagi kita semua sebagai umatnya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang amat berbahagia ini ingin saya sampaikan materi tentang Fadlul Ghaniyu Asyakir wa Fadlul Fuqara As-Sabir. Keutamaan orang-orang kaya yang dengan kekayaannya memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para kaum fakir miskin dengan kefakiran dan kemiskinannya dia tetap sabar penuh dengan ketabahan, karena itu merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan makhluk-makhluknya ini di muka bumi ini punya keutamaan, punya kelebihan dan punya kekurangan. Siapapun itu, apapun itu, termasuk kita semua, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, apapun pangkat jabatan kita, semuanya punya kelebihan dan sekaligus pula punya kelemahan-kelemahan di dalam kehidupannya. Begitu pula orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu secara material, juga punya keutamaan dan punya kelebihan. Dan juga orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, adalah juga punya keutamaan dan kelebihan-kelebihannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna fuqara al-muhajirin atau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhaba al-dusuri bid-darajatil ula wan na'imul muqim. Diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, para kaum fakir, kaum miskin, kaum muhajirin. Kaum muhajirin adalah kaum mukmin yang bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk asli Makkah, bersama beliau hijrah ke Madinah, itu disebut dengan kaum muhajirin.
Dari kalangan orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum muhajirin ramai-ramai datang kepada Rasulullah. Menggeruduk, bahasa kasarnya itu, ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan satu masalah. Mereka mengatakan, "Dzaba al-dusuri bid-darajatil aula wan na'imul muqim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu seolah-olah memborong, mengambil seluruh kebaikan-kebaikan Allah, seluruh amal-amal kebaikan Allah, pahala-pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, wan na'imul muqim, dan mereka juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang abadi di muka bumi ini dengan kekayaan dan harta bendanya yang berlimpah. Faqala wa ma zaka. Rasulullah menghadapi kaum fakir muhajirin beramai-ramai mengadu kepada dirinya, Rasulullah tidak marah. Rasulullah sambil tersenyum menghadapi teman-teman para sahabat-sahabat kaum muhajirin yang fakir yang miskin ini. Ada apa gerangan wahai kaum muhajirin ramai-ramai datang menghadapku? Faqalu, mereka menjawab, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa yatiquna wa la na'tiku. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu ibadahnya sama dengan kami. Kami sholat, mereka juga mengerjakan sholat. Mereka puasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna, tetapi mereka berinfak, bersedekah dengan kekayaannya yang banyak tersebut, sementara kami orang-orang fakir boro-boro untuk bersedekah, untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja. Kami mengandalkan belas kasihan darimu ya Rasulullah, dari orang-orang kaya di antara kita semua para sahabat yang mereka itu fakir miskin dari kaum muhajirin yang disebut kaum suffah, yang hidupnya berdasarkan belas kasihan Rasulullah dan belas kasihan dari sahabat-sahabat Rasulullah, dan hidupnya di emperan Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, yang kalau saat ini berada di sebelah entah timur entah sebelah mana dari makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan apa di belakangnya Raudhah, itu disebut sebagai tempat kaum suffah dulunya. Mereka orang-orang kaya, banyak mempunyai hamba-hamba sahaya, kaum budak-budak, dan mereka bisa membebaskan mereka dari budak itu, dari hamba sahaya itu, dan mendapatkan pahala yang banyak yang dari pembebasan hamba sahaya tersebut itu. Tapi kami boro-boro punya hamba sahaya untuk memikirkan hidup kami saja dalam keadaan susah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afala u'allimukum syai'an tudrakuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakuna ahadun afdala minkum illa man sona'a misla ma sona'tum. Kalau begitu, maukah kalian, wahai sahabat-sahabatku kaum muhajirin yang fakir miskin, aku beri sebuah amalan, sebuah perbuatan yang manakala kalian laksanakan dengan baik, maka tidak ada orang yang akan mampu mengejar kebaikan-kebaikan, keistimewaan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Rasulullah amat senang sekali mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Kami senang sekali. Amalan apa itu ya Rasul? Perbuatan itu apa ya Rasul? Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada orang lain yang mampu mengungguli keistimewaan dan keutamaan kami ya Rasulullah.
Kemudian Rasul melanjutkan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna dubur kulli salatin salasan wa salasina marrah. Amalan itu, perbuatan itu, wiridan itu yang akan kalian menjadi manusia-manusia unggul istimewa di hadapan Allah adalah, bacalah kalian setiap habis sholat fardu tasbih subhanallah wa tukabbiruna takbir Allahu akbar wa tuhammiduna alhamdulillah salasan wa salasina marrah sebanyak 33 kali. Itulah amalan bagi kita semua yang tidak ada bandingnya pahalanya dibandingkan amalan-amalan yang sunnah, yaitu bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap habis sholat fardu sebanyak 33 kali. Kenapa 33 kali? Ya itulah ketetapan Rasulullah berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang 50, bukan yang 60, bukan yang 70, tapi 33 kali. Kecuali di luar wiridan habis sholat, silahkan mau 7 kali, 70, mau 100 kali, mau 1000 kali, dan lain sebagainya. Itu tentunya ada kelebihan dan keutamaan yang lain. Faraja'a fuqara al-muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu kemudian setelah dikasih nasihat amalan oleh Rasulullah, mereka datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan kembali. Qalu sami akhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mislahu. Ya Rasulullah, orang-orang kaya juga sekarang sudah mendengar apa yang sampean sampaikan, amalan-amalan itu kepada kami semua kaum-kaum fakir, sehingga mereka orang-orang kaya juga mengamalkan apa yang kami amalkan dari amalan yang engkau berikan kepada kami ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sesibuk apapun, sesusah apapun, tolong zikir, tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali setiap habis sholat fardu, dibaca, diwiridkan, diistiqomahkan, karena tidak ada amalan yang melebihi pahalanya dari amalan itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi jelas di sini ada satu keistimewaan, orang kaya diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi orang kaya di sini adalah orang kaya yang dengan harta kekayaannya dia selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bakhil, dia tidak kikir, dia tidak congkak, dia tidak membangga-banggakan kekayaannya di hadapan orang lain, di tengah-tengah kehidupannya. Hak-hak fakir miskin ditunaikan dengan baik. Itulah orang kaya yang punya keistimewaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki bagi seorang muslim siapapun di muka bumi ini, kecuali boleh iri, boleh hasad terhadap
hanya 2 orang manusia saja. Karena hasad, perbuatan yang amat tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi boleh berhasad iri hanya kepada 2 orang. Kata Rasulullah, yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yaqumu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, kita boleh iri, boleh hasad dalam arti yang positif. Iri yang baik, iri yang positif, paling tidak kita ingin meniru amalan, kebiasaan, perbuatan yang mulia tersebut. Dengan kekayaannya dia tidak bakhil, dengan kekayaannya dia memberikan sumbangsih kepada lingkungan dan masyarakatnya, khususnya untuk kepentingan agama. Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhaddisin, para ahli hadis yang disebutkan Allah memberikan ilmu Al-Quran adalah Allah memberikan ilmu agama kepada orang-orang, para ulama, para kiai, para ustadz yang alim tentang ilmu agama. Dengan ilmu agama yang mumpuni, ilmu agama yang banyak, dia sampaikan ilmu itu kepada rakyat, bangsa dan jamaahnya, ana al-laili wa ana an-nahar, baik di siang hari ataupun di malam hari, tanpa sedikit pun pamrih yang ilmu berikan kepada mereka, kecuali mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah, boleh iri, boleh hasad, tadi dalam pengertian yang positif. Yang kedua adalah warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Boleh iri dalam pengertian iri yang positif kepada orang kaya yang selalu menginfakkan harta kekayaannya untuk kepentingan agama, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan sosial dan lain sebagainya. Ana al-laili wa ana an-nahar, baik di siang hari ataupun di malam hari. Dan inilah orang kaya yang punya kelebihan istimewa di hadapan Allah, kaya tapi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu. Dan sekarang di mana letak daripada orang fakir yang selalu bersabar dengan kefakiran dan kemiskinannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an Usamah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Usamah ini adalah anak angkatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid, sahabat dekatnya Rasulullah sebagai anak angkatnya. Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Qumtu ala babil jannati fakana ammatu man dakhalaha al-masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri di pintu surga. Fakana ammatu man dakhalaha al-masakin. Setelah aku amati, setelah aku lihat, orang yang awal masuk surga, orang-orang yang banyak sekali masuk ke dalam surga adalah al-masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusuna ghair an ashabin nar qad umira bihim ilan nar. Sementara orang-orang kaya masih tertahan dalam hisab perhitungan kekayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa, dan aku pun diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri di pintu neraka. Dan setelah saya lihat, setelah amati, yang paling banyak masuk ke dalam neraka adalah an-nisa, orang-orang perempuan. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Jadi jelas orang-orang fakir dan miskin pun punya keutamaan kelebihan, yaitu masuk ke dalam surganya lebih awal dibandingkan orang-orang yang kaya, karena orang fakir ini adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang sabar dengan kefakiran dan kemiskinannya, tetap beristiqomah, tetap konsisten di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kefakiran dan kemiskinannya tersebut, dan itulah keutamaan mereka. Dan orang-orang yang paling banyak masuk ke dalam neraka nanti adalah kaum hawa, kaum perempuan, tentunya wanita-wanita, ibu-ibu yang tidak solihah, yang sering banyak meninggalkan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'azzana bi ziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurar, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa bil fasada bir rasyad wa aslihu syu'utakum wa qumu ala qadamis sadad wa a'lamu annakum ghadan baina yaday Allahi mawqufun wa bi a'malikum majziyun wa an af'alikum muhasabun. Allahumma dun ashabi wa tabi'ina warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i منهم والأموات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصحاب التابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وبلغ جميع المسلمين من خير الدارين ما يؤملون وانصر وافر إحسانك على بلدتنا هذه بلدة إندونيسيا وسائر بلدان الإسلام عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.